Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah konstelasi carut marut kehidupan, di tengah berbagai konvoi gelombang yang runyam, pada tahun 571 Masehi, lewat rahim Aminah, darah daging Abdullah, lahirlah seorang pangeran Madinah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya memberikan matahari tersenyum merekah, bulan menyinari cahaya purnamanya, dan cahaya kepribadiannya cikal bakal rahmat bagi alam semesta. Di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Jalaluddin Asyuti di dalam bukunya Sebab-sebab turunnya ayat suci Al-Quran, ia mendeskripsikan, ia menjelaskan bahwa Quran surah 3 ayat 31 adalah suatu bentuk pertanyaan yang diberikan oleh suatu kaum pada saat itu. Mereka mengakui, mereka meyakini kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sepak terjang kehidupan mereka tidak dilandasi, tidak dijalani dengan sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba di hadapan Rasul, di pikiran Rasul, terlintas kerinduan yang amat sangat mendalam kepada saudara-saudaranya. Tanya seorang sahabat, "Wahai Rasul, kenapa engkau begitu merindukan saudara-saudaramu? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Jawab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, mereka juga yang tidak pernah hidup bersama denganku, tapi mereka mencintaiku, mereka mengimaniku, mereka itulah saudaraku, mereka itulah umatku, mereka itulah man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Mereka itulah orang-orang yang mencintaiku, mencintai sunnah-sunnahku, mereka itulah orang-orang yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama denganku. Makanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suatu syair yang populer, "Kullul qulub", setiap hati, "Kullul qulubi ilal habibi tamilu", setiap hati akan cenderung mencintai sang kekasih. Ketika seseorang itu mencintai sang kekasih, maka wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu, maka di situ ada bukti, di situ ada tanda. Apa buktinya? Apa tandanya? Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan saras dumu'ul asyiqina tasilu. Ketika disebut nama Muhammad, hatinya bergetar, imannya bertambah, menetes air matanya, muncul kerinduan kepadanya, dan dia senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekagum-kagumnya seseorang dengan seorang filsuf, sekagum-kagumnya seseorang dengan pemikirannya, sekagum-kagumnya seseorang dengan artis-artis, tidak ada sempat orang yang bertanya bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia minum, bagaimana cara dia tidur, bagaimana etikanya dia bangun tidur, bagaimana caranya dia berhubungan sosial. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ketetapan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan, dengan segala ketetapan, dengan segala perbuatan, dan dengan segala perkataannya ada contoh, ada suri tauladan yang baik untuk kita amalkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perayaan Maulid Nabi yang kita lakukan setiap tahunnya bukan hanya semata-mata seremonial acara yang kita lakukan setiap tahunnya, tapi lebih dari itu, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW harus betul-betul, harus benar-benar kita menjalani itu dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada dua warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang apabila taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kita berpegang kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatai Rasul, kitab suci Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama azan itu masih berkumandang, selama sholat itu masih didirikan, selama majelis ilmu masih dijalankan, maka selama itu pula nama Muhammad tidak akan pernah ditelan oleh. Kami dari komunitas dakwah beta mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Satu pesan dari kami, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu perkara, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak didasarkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
sesungguhnya ibadahnya tertolak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.